Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dimyatidarli dengan NIM 211170038 dari Prodi PGSD yang ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Materi yang akan saya bawakan yaitu, yang pertama, ada pengertian pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua, ada macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga, ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama, prinsip umum dan prinsip khusus. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum secara gramatikal, prinsip artinya asas dasar keyakinan dan pendirian. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dari berbagai literatur tentang kurikulum dapat dikemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, ada data empiris. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Lalu yang kedua ada data eksperimen yang menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Dan yang selanjutnya ada data hasil temuan penelitian yang merupakan data yang dipandang valid dan reliable sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Cerita atau legenda terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dan yang terakhir, ada akal sehat, data hasil pertimbangan pemikiran umum atau akal sehat, yang dimana datanya diperoleh dari hasil penelitian yang dapat digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketetapan atau reliability. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa diklasifikasikan menjadi 3 prinsip, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh whole truth, anggapan kebenaran parsial atau partial truth, dan anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Tanggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan ke tempat yang berbeda. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum digeneralisasikan. Lalu, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian yaitu prinsip kerja yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Nah, pada dasarnya, ke semua jenis tipe prinsip itu bisa digunakan tergantung dari tipe prinsip mana yang mendapat penekanan dalam penggunaannya. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, Sukma Dinita menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan efektivitas. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku terutama dalam hal pelaksanaannya. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Prinsip praktis atau efisiensi, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai situasi dan kondisi tertentu. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, prinsip khusus. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Sukma Dinata menjelaskan, berkaitan dengan pengembangan komponen-komponen kurikulum dengan sedikit modifikasi penulis dalam pola urutan. Prinsip pengembangan kurikulum khusus yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Ketiga, prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu pelajaran. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan evaluasi. Sekian dari presentasi saya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Bye-bye.